Jadi kalau penelitian tesis non-lab ini, pagu anggarannya tuh untuk yang di dalam ya, untuk award di Magister dalam negeri itu 15 juta. Nah, komponen biayanya juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Kalau untuk non-lab ini dia baginya 30%, 30%, 20%, 20%. Jadi kalau 15 juta itu berarti untuk bahan material habis pakai itu kenanya di 4.500.000, kemudian penggandaannya itu juga 4.500.000, honor uji sewa dan sewa alat itu 3 juta, kemudian lain-lain 3 juta. Ini tadi sudah. Nah, yang perlu saya tekankan lagi kalau mengenai transportasi itu ada di lain-lain, di yang 3 juta itu. Transportasi itu cuma sekali. Jadi contohnya mau penelitian di luar, kita di Bandung nih, mau penelitian pulang ke Kota Kupang nih. Jadi yang dilayani itu hanya dari Bandung ke Kupang, pulang kembali Bandung. Jadi kalau seumpamanya tempat penelitian kita ada 3, jadi kita dari penelitian kita dari Kupang, kemudian Ambon, kemudian Papua, contohnya begitu, dia dilayani sekali jalan. Dari Bandung, Kupang, dari Kupang langsung Papua, Papua, Ambon, Ambon kembali Bandung. Jadi kalau dari Bandung ke Kupang, terus ke Papua, pulang kembali Kupang tidak dilayani. Dan memang di lain-lain itu juga anggarannya cuma 20%, yaitu sebesar berapa 3 juta tadi, jadi transportasi yang dilayani cuma seperti itu. Jadi kalau seperti saya yang penelitiannya tetap di Kota Bandung, itu saya dari kosan ke tempat penelitian tidak dilayani biaya transportasi. Biaya transportasi hanya untuk tempat penelitian yang di luar dari tempat kuliah kita. Kalau kita menggunakan software yang tidak disediakan oleh kampus, itu kita boleh juga untuk meminta pembiayaan di bagian lain-lain ini. Termasuk di dalamnya juga biaya ethical clearance, itu kita mintanya di bagian lain-lain ini. Kemudian nanti kan kalau ethical clearance itu kalau kita etik Unpad itu harganya tertera banyak di situ, penelitian lab, non-lab, semua jenis penelitian ada harganya masing-masing di situ, tinggal di screenshot saja nanti dilampirkan. Nah, ini juga tadi kayaknya sudah dibahas oleh Dek Faruk ya, kurang lebih saya ini penting jadi saya utarakan kembali ya. Jadi ada beberapa biaya yang memang tidak bisa dibiayai oleh LPDP. Kalaupun kita tulis di dalam RAB, sudah pasti akan dicoret, dikembalikan, kita harus ubah lagi. Yang pertama biaya pembelian alat. Kenapa biaya pembelian alat itu tidak mungkin di-ACC oleh LPDP? Karena LPDP kan uang yang kita dapat dari LPDP kan uang negara ya. Jadi kalau pembelian semua alat menggunakan uang negara itu dinamakan aset negara. Jadi kalau kita mau sewa pakai, bukan pembelian. Kemudian biaya akibat perpindahan tempat penelitian itu juga tidak ditanggung. Kemudian biaya ujian kita seminar proposal, seminar hasil, seminar tesis itu tidak ditanggung. Kemudian biaya publikasi juga tidak ditanggung nih. Kalau mau publikasi itu kita pakai biaya sendiri. Tetapi kalau kita masuk di dalam jurnal artikel kita tuh nanti masuk di dalam jurnal Q1, Q2 itu diberikan apa ya? Apa sih istilahnya begitu, diberikan penghargaan lah berbentuk uang dari LPDP. Itu bisa diklaim tersendiri di luar sebenarnya semua yang saya dan Faruk jelaskan di sini teman-teman bisa baca di buku pencairan PDF pencairan dana LPDP di halaman 8 tahun 2019 halaman 8 sampai 13 kalau nggak salah. Nah, di bagian pengadaan itu nomor 2 dijelaskan bahwa kita bisa melakukan pembelian data dan dapat diberikan maksimal untuk master sebesar 10 juta. Nah, kalau penggandaan sendiri kan dia 30%. 30% itu dari 15 juta kan berarti jatuhnya 4.500.000. Jadi nanti ini jadi PR buat teman-teman yang 7.0 sekarang. Nanti teman-teman harus melalui lurah tolong menanyakan ke perwakilan
ke PIC atau apa begitu, bahwa pembelian data ini dia dimasukkan ke penggandaan atau dia berdiri sendiri, karena sangat-sangat tidak mungkin kalau dia penjelasannya sih dimasukkan ke penggandaan, tetapi sangat tidak masuk akal karena penggandaan sendiri harganya 4.500.000, sedangkan pembelian data maksimalnya dibikin 10 juta, belum ditambah lagi dengan penggandaan-penggandaan lainnya. Jadi mungkinkah ini berdiri sendiri begitu? Ini juga saya nggak tahu karena saya juga tidak melakukan pembelian data. Next, guys. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Boleh dilanjutkan. Transportasi, software, akomodasi, ya, next. Nah, ini biaya tak terduga lainnya juga sudah pasti tidak akan, kalaupun dimasukkan di dalam RAB akan ditolak. Kemudian honor-honor yang meliputi pengelolaan data, kemudian honor penguji, honor pengisian kuesioner, dan lain-lain itu juga dimasukkan ke dalam RAB pastinya ditolak. Kalau ada pembelian buku juga tidak, kemudian ada pengiriman barang juga tidak, kemudian biaya transkripsi atau translasi juga tidak. Transportasi lokal seperti saya juga tidak. Kemudian seperti pulsa, internet, dan lain-lain juga tidak dibiayai oleh LPDP. Boleh lanjut? Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Faruk. Jadi mekanismenya setelah kita ujian proposal, kemudian kita siapkan semua surat-suratnya, lalu kita buat permintaan melalui Simonef. Prosedur pengajuannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Faruk juga. Jadi masuk ke Simonef di bagian fund request, kemudian meminta tuliskan semua di situ sesuai kelengkapan yang diminta, kemudian lampirkan dengan berkas kita, lalu sisa ditunggu saja kapan ada balasan dari LPDP. Lanjut. Nah, ini laporan penggunaan dana juga tadi sudah dibahas oleh Faruk. Jadi laporan penggunaan dana ini banyak sekali teman-teman dari kita yang setelah selesai wisuda tuh tidak melakukan laporan penggunaan dana. Jadi namanya tuh masih tercatat aktif di LPDP. Nanti kemudian PIC akan mengirimkan namanya lagi ke lurah, mohon dicek apakah orang ini sudah selesai, tidak. Kalau sudah selesai, tolong masukkan laporan penggunaan dana begitu. Jadi tolong diingat, dana yang dipakai untuk tesis ini harus dibuatkan laporan penggunaan dananya, karena laporan penggunaan dana masuk dulu, baru serta-merta statusnya dari awardee berubah menjadi alumni untuk di database LPDP. Nah, ini contoh pengajuan dananya. Contoh pengajuan dananya, kita bikin form pengajuan dana seperti yang kemarin-kemarin teman-teman bikin untuk form pengajuan dana pertama, LA pertama, dana buku pertama. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lampiran dokumennya itu seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Faruk, ada KTM-nya. Kemudian kalau punya saya itu saya lampirkan dengan surat keterangan universitas tidak menyediakan software yang dibutuhkan untuk analisis saya, softwarenya itu tidak disediakan oleh pihak kampus, jadi saya mesti beli. Kemudian surat pernyataan pembimbing, lalu bukti bahwa saya telah melaksanakan seminar proposal tesis, kemudian rancangan anggaran biaya saya, lalu saya lampirkan lagi dengan proposal tesis. Jadi kurang lebih kemarin yang saya satu file yang saya masukkan ke dalam Simonef itu isinya 100-an lebih halaman lah. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, ini contoh RAB-nya seperti ini. Ini bukan punya saya, ini punya senior di atas saya. PK 89 tahun 2016. Ini yang saya suka, yang saya upload, nanti saya bagikan punya saya juga, tapi yang saya suka dari punya RAB, punya si kakak ini adalah dia tuh bikinnya tuh lengkap sekali. Dari komponennya dia bagi A, B, C, D. Jadi A-nya itu yang bahan material habis pakai, kemudian B-nya itu yang sewa-sewa alat kalau nggak salah, kemudian C yang honor-honor, kemudian D lain-lain. Kemudian dia bagi lagi dari A itu nanti
ada penggandaan untuk ujian ini, penggandaan untuk ujian B, penggandaan untuk ujian C, begitu. Jadi dia sangat lengkap. Kemudian ada keterangan komponen-komponennya. Jadi kertas A4 itu dia beli 10 dengan harga satuan berapa, biaya totalnya berapa, untuk keperluan apa, dia jelaskan di bagian keterangan komponennya. Boleh lanjut? Nah, ini di bagian penggandaan, untuk B1 penggandaan saat ujian apa, B2 saat penggandaan saat ujian apa. Ini sangat terperinci, nanti boleh dibagikan, boleh. Lanjut lagi. Sampai di, iya, jangan lupa tanda tangan dan juga tanda tangan dosen pembimbing. Wajib tanda tangan kita dan tanda tangan dosen pembimbing. Nah, ini kalau di Simonef-nya di bagian finansial, di fund request yang baru, ini pilih cost item-nya tuh pilih dana bantuan tesis. Kemudian currency-nya tuh pilih rupiah Indonesia. Request amount-nya tuh nanti tulis jumlahnya. Contohnya 15 juta, nggak usah pakai titik-titik. 15, 000, 000, 000 lagi. Gitu. Kemudian request yang amount dalam rupiah juga sama seperti itu, pilih banknya, next. Jenis pendanaannya pilih tipe banknya, kemudian payment description-nya tuh biaya ini digunakan untuk tesis gitu. Remarks ini catatan tambahan, contohnya apa ya, dana penelitian ini bla 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 lah gitu. Kemudian lampirkan format PDF kita, lalu ditambah dengan dokumen pendukung kartu mahasiswa, kemudian centang di bagian yang dokumen yang saya upload ini adalah benar dan saya bertanggung jawab, lalu complete the form and selesai. Tunggu saja balasan dari LPDP. Sudah, terima kasih.